Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Kami dari kelompok 5, kelas Y7C, yang beranggotakan saya, Adar Ramadan, Galuh, dan Hendra, mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, ingin mempresentasikan aplikasi kelompok kami, yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kecanduan Game. Berikut akan ditampilkan sedikit animasi dari Kemenkes RI tentang bahayanya game. Karena video itulah yang melatar belakangi kelompok kami untuk membuat aplikasi ini. Karena aplikasi ini dapat memberikan diagnosa awal kepada seseorang agar dapat memberikan pengetahuan dan juga penanganan lebih lanjut dalam mengatasi kecanduan bermain game. Silahkan disimak video berikut ini. Baik, langsung saja. Bahasa pemrograman yang dipakai kelompok kami untuk membuat aplikasi ini adalah HTML dan CSS ya. Di sini ada direktorinya. Ini ada contoh apa namanya codingannya. Oke teman-teman, jadi di sini ada index.html ya. Ini berfungsi sebagai landing page kita pas pertama kali kita buka aplikasinya. Di sini ada CSS-nya. Di sini ada halaman diagnosa. Halaman diagnosa itu untuk sebagai form kita ya, form kita untuk mengisi kuesioner-kuesionernya. Di sini ada tentang aplikasi yaitu about-nya ya. About-nya di sini ada nama-nama kelompoknya, ada nama dosen pembimbingnya, Bapak Yogi Baktiar Mkom ya. Dan di sini ada file PHP-nya untuk menyimpan ke database. Nama database kelompok kami adalah kecanduan_game. About sudah, diagnosa sudah. Ini berfungsi sebagai menampilkan hasil diagnosa ya. Nanti teman-teman bisa dapat diagnosanya rendah, sedang, atau tinggi. Oke, sini ada gambar untuk header dan logo, kecanduan, ada dana kelompok. Jangan lupa untuk menghubungkan ke SAM ya teman-teman, karena untuk save ke database-nya. Oke, baiklah. Di sini jadi kelompok kami juga mempunyai jurnal rujukan ya teman-teman. Di sini kami memakai jurnal dengan judul Sistem Pakar Aplikasi Pendeteksi Kecanduan Game Online berbasis Android dengan menggunakan metode Certainty Vector. Ini contoh-contoh jurnalnya, ini pendahuluannya, dan ini ada perhitungan Certainty Vectornya kan. Jadi apa yang membedakan kelompok kami dengan jurnal ini adalah aplikasi di jurnal ini dia menggunakan Android ya, sedangkan di kelompok kami menggunakan web. Jadi kelompok kami sebisa mungkin untuk membuat web dengan tampilan yang lebih menarik dan lebih user friendly ya. Ditambah juga kelompok kami menambah gejala-gejala yang tidak ada di jurnal ini. Jadi diharapkan supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, langsung saja kita ke webnya. Sesuai tadi yang di direktorinya teman-teman, kita ke localhost dasar ya. Nah, berikut landing page aplikasi dari kelompok kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Tingkat Kecanduan Game. Sebuah aplikasi berbasis web yang dapat menentukan tingkat kecanduan seseorang terhadap game dengan menggunakan metode Certainty Vector. Ini semua bisa diklik ya, kita coba lihat dulu tentang aplikasi. Tentang aplikasinya, kecanduan bermain game merupakan hal yang sering kita lihat di zaman sekarang ini, seakan menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja. Yang awalnya hanya sekedar hiburan, kini telah menjadi sebuah kewajiban.
Menurut para peneliti, penggunaan metode alternative factor dapat mempermudah dalam menentukan tingkat kecanduan seseorang dalam bermain game. Aplikasi ini diyakini dapat memberikan diagnosa awal kepada seseorang agar dapat memberikan pengetahuan dan juga penanganan lebih lanjut dalam mengatasi kecanduan bermain game online. Aplikasi ini juga sebagai syarat sebagai kelompok kami untuk memenuhi nilai tugas besar mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang dibimbing oleh Bapak Yogi Bakhtiar MKom. Nah, di sini juga ada anggota-anggota kelompok kami ya. Di sini ada Galuh Wibisono sebagai programmer, Hendra Widiatama sebagai database, dan saya sendiri Ade Arif Ramadan sebagai UI UX. Baik, kita kembali lagi ke home. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada logo Instagram dan YouTube. Kalau teman-teman klik bisa ke halaman Instagramnya Unindra ya. Nah, Unindra, sini kita lihat. Kalau YouTube, Unindra. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini juga ada navigasi untuk halaman tingkat kecanduan ya. Di halaman ini kita bisa melihat gejala-gejala apa saja yang timbul jika seseorang sudah mengalami kecanduan dan juga terdapat penanganannya. Kita lihat dulu dari tingkat kecanduan yang rendah. Tingkat kecanduan rendah. Level kecanduan game rendah dapat dicirikan oleh pola perilaku yang masih terkendali dan tidak mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, jadi ini dia masih main game cuma sebagai have fun aja mungkin ya. Pada tingkat ini, seseorang mungkin memiliki minat yang sehat terhadap bermain game, tetapi masih dapat membagi waktu dengan kegiatan lainnya seperti pekerjaan, sekolah, hubungan sosial, dan kegiatan fisik lainnya. Tidak ada gejala yang signifikan yang mengindikasi gangguan serius dalam kehidupan sehari-hari. Tetap pertahankan kegiatan positif, cukup bermain game sepertinya saja, selalu menjaga komunikasi dengan orang-orang, serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan pikiran. Ini yang rendah. Masih aman ini dia, yang rendah. Kalau yang sedang, tingkat kecanduan sedang. Level kecanduan game menengah mencirikan peningkatan intensitas dan dampak negatif dari kegiatan bermain game. Jadi yang sedang sini dia sudah mulai ada dampaknya ya kepada kehidupan sehari-hari. Ya, pada tingkat ini, seseorang mungkin mengalami beberapa gejala kecanduan yang lebih nyata seperti kesulitan mengontrol waktu bermain, pengabaian terhadap tanggung jawab sehari-hari, dan peningkatan keterlibatan dalam permainan hingga mengganggu aktivitas lain. Nah, jadi di sini ada solusinya. Solusinya itu adalah cobalah untuk membuat jadwal dan batas waktu untuk bermain game. Alihkan keinginan main game dengan melakukan hobi yang lain juga mengasihkan. Misalnya seperti bermain alat musik, main sepak bola, tenis, dan masih banyak lagi hobi lainnya. Serta berkomitmen pada pekerjaan, keluarga, dan disiplin untuk mewujudkan sesuatu yang lebih nyata daripada sekedar permainan game. Ini yang sedang, terakhir ada yang tinggi. Di tingkat kecanduan tinggi, level kecanduan game tinggi ini mencirikan tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap bermain game yang dapat berdampak serius pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang di tinggi ini udahan parah banget ya. Dia udahan apa namanya? Mengabaikan tanggung jawab sosial, akademis, pekerjaan, kehilangan waktu dan lain-lain. Jadi di sini adalah solusinya. Carilah orang terdekat untuk selalu mengingatkan untuk mengurangi waktu bermain gadget. Fokus pada hal yang ingin dicapai dalam tujuan hidup. Buang atau uninstall game-gamenya. Dan alihkan perhatian ke aktivitas yang positif atau mencari tempat berkumpul untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika syarat-syarat tadi belum berhasil, cobalah untuk lakukan treatment dengan melibatkan tenaga ahli atau medis. Nah, ini udah yang parah banget ya. Jadi udah tingkat kecanduan tinggi, udah akut. Lanjut balik ke home lagi. Di sini ada tulisan segera diagnosis sekarang. Kita klik ya. Ini sama aja. Segera diagnosis sekarang. Di halaman ini ditampilkan sebuah kuesioner ya. Jadi teman-teman bisa isi nama, jenis kelamin, dan usia. Di sini ada kuesioner yang mempunyai nilai masing-masing. Jadi kalau teman milih-milih ini pas di submit nanti keluar hasilnya. Teman-teman itu masuk ke kecanduan rendah, sedang, atau tinggi. Ini sekalian dicek ya, apakah ini masuk ke database atau enggak kan. Nih, terakhir ini nomor 4. Misalkan saya mau ngisi nama siapa ya. Misalkan Aulia.
perempuan, umurnya 23. Jadi untuk nama dan jenis kelamin dan usia ini opsional ya, teman-teman bisa isi, bisa enggak. Itu terserah teman-teman. Jadi kalau misalkan diisi pun nanti masuk ke database ini. Lanjut ke diagnosanya, saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Hmm, setuju misalkan. Saya selalu meluangkan waktu untuk bermain game. Akan tidak setuju karena menghabiskan waktu yang lama untuk bermain game, saya merasakan sakit di pergelangan tangan, leher, dan punggung. Setuju. Saya bermain game sampai lupa waktu. Nah, siapa nih? Setuju. Saya melewati jam makan saya. Tidak setuju. Saya melewati jam tidur saya ketika bermain game. Setuju. Saya menggunakan kata dan kalimat yang saya dengar atau lihat di internet, game atau chatroom di kehidupan sehari-hari. Setuju. Saya sering makan di depan komputer, laptop, atau HP saya. Setuju, misalkan. Saya sering berhalusinasi. Tidak setuju. Jika diajak bicara, saya selalu membicarakan tentang game. Setuju, misalkan. Saya terkadang bermimpi sedang bermain game di dalam mimpi saya. Tidak setuju. Saya membawa laptop, tablet, atau HP ketika pergi ke toilet. Misalkan tidak setuju. Saya menganggap game sebagai teman terbaik. Tidak setuju. Saya suka menyendiri di suatu tempat. Misalkan setuju. Saya tidak tertarik untuk bergaul di lingkungan sekitar. Misalkan setuju. Nah, di sini ada pilihan clear all question. Jadi kalau misalkan teman-teman salah pilih nih, bisa apa namanya di clear. Dan ini dia juga pilihannya cuma bisa satu ya. Jadi setuju atau tidak setuju. Kalau ini berfungsi untuk kembali ke landing page yang tadi. Bisa di submit. Nah, jadi tadi si Aulia itu masuk ke tingkat kecanduan sedang dengan nilai 9. Anda termasuk level kecanduan sedang. Cobalah untuk membuat jadwal dan batas waktu untuk bermain game. Alihkan keinginan bermain game dengan melakukan hobi yang lainnya dan juga mengasihkan, misalkan bermain alat musik, sepak bola, tenis, dan lainnya. Serta berkomitmen pada pekerjaan, keluarga, dan disiplin untuk mewujudkan sesuatu lebih nyata daripada bermain game. Nah, jadi di sini Aulia mendapat ini ya, diagnosa tingkat kecanduan sedang. Begitu hasilnya, teman-teman. Nah, misalkan ada orang yang didiagnosa setuju semua. Kan gamer. Tadi kan kita lihat Aulia itu udah masuk belum ke database ya? Kita refresh. Udah ya, Aulia perempuan. Umurnya 23, skornya 9. Oke, timestamp-nya ini sekarang. Gamer laki-laki, misalkan usianya 33. Dia setuju semua nih ya, misalkan. Coba bisa nggak ini? Bisa ya teman-teman ya, fungsi ini bisa. Setuju semua. Pasti submit. Tadi kan declare udah hilang semua dong. Gamer laki-laki 33. Submit. Oh, ini dia ada pertanyaan tingkat kecanduan tinggi. Nah, si gamer ini tingkat kecanduannya tinggi ya dia. Anda termasuk level kecanduan tinggi ya, karena sudah bermain game tidak kenal waktu. Kan. Carilah orang terdekat untuk selalu mengingatkan, mengurangi waktu memakai gadget. Fokus pada hal yang ingin dicapai dalam hidup, buang atau uninstall game-gamenya, dan alihkan perhatian ke aktivitas yang lebih positif. Ya. Nah ini kalau yang tinggi, ini harusnya tinggi. Dan ini misalkan yang rendah. Si Budi misalkan, Budi 19 tahun, dia nggak suka main game nih ceritanya. Kan setuju satu aja misalkan dua lah. Setuju, tidak setuju semua kan dia isinya. Submit, rendah. Si Budi ini tingkat kecanduan gamenya rendah. Selamat, Anda termasuk level kecanduan rendah. Tetap pertahankan kegiatan positif Anda, cukup bermain game seperlunya saja. Selalu menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda, serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan pikiran. Ini kalau yang rendah ya teman-teman. Jadi begitu ya aplikasi dari kelompok kami ini mendiagnosa tingkat kecanduan game seseorang. Jadi kami harap aplikasi ini bisa berguna ya teman-teman sebagai diagnosa awal dan sebagai penanganan pertama terhadap adiksi kecanduan game ini. Ya, Sami, kalau Learnmon sama aja ya.
Gamer Budi ya 15. Berhasil. Sekian demo aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.